Sagittarius adalah orang yang energik, bersemangat, cerdas, dan filosofis. Mereka suka merasa bebas dan menolak aturan, peraturan, batasan, dan jadwal. Mereka hanya suka melakukan apa yang mereka lakukan, ketika mereka ingin melakukannya. Mereka terlahir sebagai pengelana, petualang, penjelajah, karena mereka menyukai kebebasan. Seperti Aries dan Leo, Sagittarius adalah sign zodiak berelemen api yang berusaha mewarnai dunia secara kreatif dengan caranya yang unik. Mereka jelas tentang niat mereka, dan memiliki kompas moral yang kuat, yang terkadang membuat mereka terlalu jujur dan kurang bijaksana dalam pertimbangan untuk orang lain. Penting bagi mereka untuk belajar bagaimana mengungkapkan pendapat mereka dengan cara yang toleran, dan dapat diterima secara sosial. Sagittarius diperintah oleh Jupiter, planet terbesar di tata surya, dan raksasa dermawan terbesar dalam astrologi. Antusiasme mereka tidak terbatas, dan mereka memiliki selera humor yang tinggi disertai dengan rasa ingin tahu yang kuat. Mereka mendambakan kebebasan mutlak, yang memicu semangat petualang mereka untuk menjelajahi budaya dan filosofi yang berbeda. Dipandu oleh para centaur dan kisah Chiron, Sagittarius adalah tanda pengajaran dan penyembuhan. Mereka selalu siap mengulurkan tangan membantu dan merupakan dermawan alami, tetapi ketidakegoisan mereka sering disalahpahami oleh orang awam. Rasa sakit seringkali tersembunyi di balik senyuman mereka, dan mereka rela memberikan semua yang mereka miliki untuk membantu orang lain untuk sembuh, dan mencari kehidupan yang bebas dari rasa sakit. Meskipun diberkati dengan banyak hal luar biasa, individu Sagittarius mungkin masih merasa ada sesuatu yang hilang untuk melengkapi hidup mereka. Individu yang lahir dengan matahari di Sagittarius suka bermain, humoris, dan mencari hubungan yang menyenangkan dan tanpa beban. Mereka tertarik pada pasangan yang sama-sama berpikiran terbuka, dan dapat menyamai sifat mereka yang bersemangat dan ekspresif. Menjadi petualang, dan selalu ingin mencoba hal baru. Individu Sagittarius mungkin kesulitan untuk membedakan antara persahabatan dan cinta, atau antara cinta dan hubungan seksual. Kompatibilitas Sagittarius dengan sign zodiak lain, bergantung pada seberapa terbuka pasangan mereka untuk berubah dan keragaman dalam hubungan mereka. Sign zodiak ini dikenal positif dan menyenangkan, mereka populer di antara teman-teman mereka. Mereka dapat menciptakan lingkaran kontak sosial yang luas, menikmati keragaman hidup, budaya dan suka mengelilingi diri mereka dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Individu Sagittarius murah hati dan baik hati. Selama mereka menjaga filosofi hidup mereka dan meluangkan waktu untuk tertawa, mereka akan selalu menjadi teman baik. Setiap orang pasti merasa beruntung memiliki teman seorang Sagittarius. Sifat Sagittarius yang tidak konsisten namun mudah beradaptasi, dapat membuat mereka tampak kurang tertarik pada masalah keluarga. Mereka memiliki berbagai keyakinan dan pandangan yang cenderung melihat dunia sebagai rumah mereka. Namun penguasa mereka mengagungkan sign Cancer, tanda keluarga, dan kebenarannya adalah bahwa individu Sagittarius sangat didukung oleh keadaan di rumah mereka. Mereka memiliki kesempatan untuk berkembang melalui hubungan yang lebih intim, peran sebagai orang tua, dan menemukan cinta dan pengampunan untuk setiap orang dalam silsilah keluarga mereka. Individu Sagittarius memiliki potensi untuk menciptakan ikatan kekeluargaan yang kuat dan menemukan rasa memiliki yang sebenarnya. Berikut adalah prediksi horoskop atau ramalan zodiakmu di bulan Juli tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kamu dalam menjalani kehidupan di bulan ini. Namun tidak ada salah dan ruginya untuk support terus channel sederhana ini dengan cara like, share, dan subscribe-nya agar channel ini bisa terus ada dan menghibur kamu. Terima kasih. Hidup tidak akan memberimu teka-teki lagi bulan ini, dan saat ini adalah waktu yang tepat untukmu merenungkan harapan yang kamu miliki dalam beberapa koneksi terdekat kamu, dan mengevaluasi kembali hubunganmu dengan masa lalumu. Setelah musim Leo dimulai di akhir bulan, Sagittarius siap untuk kembali berpetualang. Tapi pertama-tama, bulan dimulai dengan Venus di Leo berbenturan dengan Uranus di Taurus pada tanggal 2 Juli yang dapat menghasilkan kemajuan menarik dalam karir maupun proyek pribadi, apapun yang sedang kamu kerjakan. Peluang menarik juga muncul dan menjauhkanmu dari rutinitas dan jadwal harian. Kemudian,
bulan purnama di Capricorn pada tanggal 3 Juli membawa situasi keuangan ke puncaknya. Yang artinya, kemungkinan kamu menerima promosi, memulai pekerjaan baru, atau mencapai tingkat keamanan finansial yang baru. Mars, planet motivasi dan dorongan, memasuki Virgo pada tanggal 10 Juli dan di hari yang sama, Merkurius memasuki Leo. Membawa lebih banyak aktivitas ke dalam hari-hari Sagittarius, juga kemungkinan besar kamu akan menghadapi semacam persaingan di tempat kerja, terus dorong ke depan karena beberapa peluang menarik mengarah ke arahmu. Menurut horoskop bulanan untuk Juli tahun 2023, orang-orang yang lahir di bawah sign zodiak Sagittarius ini akan mendapatkan hasil yang baik sehubungan dengan cinta dan kehidupan pernikahan selama bulan ini. Hal ini dimungkinkan karena penempatan Jupiter sebagai raja di rumah kelima dan aspek Jupiter dari tanda bulan dan rumah kelima adalah untuk cinta. Juga Jupiter selama bulan ini akan menjadi aspek rumah ke-11, dan karenia cinta ini dapat berkembang dengan baik di antara para Sagittarius. Menjelajahi rutinitas olahraga baru, menerapkan pola makan sehat, atau terlibat dalam praktik kesehatan holistik sangat disarankan untukmu. Penting juga untuk memperhatikan potensi masalah kesehatan yang berkaitan dengan pinggul, paha, dan daerah hati atau dada. Segeralah hentikan kebiasaan alkoholmu jika kamu mempunyai kebiasaan itu, dan pulanglah untuk tidur. Jangan terlalu sering tidur hingga dini hari. Untukmu yang bertanya-tanya apa itu rumah atau house dalam astrologi zodiak, berikut adalah penjelasan singkatnya. Selain zodiak, planet, dan aspek, ternyata rumah atau house merupakan fondasi dalam keseluruhan birth chart atau bagan kelahiran. Sama seperti roda zodiak, rumah juga terbagi menjadi 12 bagian, dan masing-masing mewakili berbagai aspek dalam kehidupan seseorang, mulai dari pengembangan diri, kesehatan, hingga eksistensi, dan banyak hal lainnya. Walaupun sama-sama terbagi menjadi 12 bagian, namun roda zodiak dan pembagian rumah itu berbeda. Jika roda zodiak terbagi berdasarkan pergerakan rotasi tahunan matahari, rumah atau house di sisi lain mencerminkan rotasi bumi selama 24 jam di sekitar porosnya. Karena rumah dianggap tidak kalah penting dengan zodiak dalam kehidupan, maka selain mengetahui tanggal lahir, penting bagi seseorang untuk mengetahui waktu kelahirannya juga. Anggap saja Wheel of Houses adalah peta di langit, dengan planet-planet terus bergerak dari rumah ke rumah. Ketika kamu lahir, setiap planet berada di rumah tertentu, dan rumah tersebut dapat dilihat di birth chartmu. Ke-12 rumah ditentukan berdasarkan waktu kamu lahir, dan bukan hanya tanggal. Rising sign atau zodiak yang muncul saat seseorang lahir, disebut sebagai ascendant, dan akan menandai rumah atau house pertamanya. Rumah pertama sampai ke-6 sendiri membahas lebih banyak tentang hal-hal personal, sedangkan rumah ke-7 hingga ke-12 membahas lebih banyak tentang hal yang bersifat publik atau sosial. Jadi jika Jupiter atau planet keberuntungan berada di second house atau rumah kedua, yang mengatur keuangan di saat kamu lahir, menghasilkan uang kemungkinan tak sulit bagimu. Rising sign kamu atau tanda zodiak yang berada pada cakrawala pada momen kamu lahir, juga dikenal sebagai ascendant, menandakan satu stone house, dan para astrologer membaca Wheel of Houses berlawanan arah jarum jam mulai dari titik tersebut. Ketika melihat birth chart, mungkin kamu menyadari ada sejumlah planet dalam rumah-rumah tertentu, sedangkan beberapa rumah lainnya kosong. Ini normal dan ini semua berperan dalam membangun kepribadian dan jalan hidup setiap orang unik. Rahu dan Ketu dalam astrologi umumnya dianggap sebagai objek planet yang jahat. Rahu sebaliknya disebut entitas abstrak dan bertanggung jawab menyebabkan gerhana. Menurut mitologi Hindu, Rahu dan Ketu adalah dua entitas bayangan. Mereka dianggap sebagai planet jahat,
dan istilah Rahu kala dianggap tidak menguntungkan untuk memulai pekerjaan yang baik. Rahu dan Ketu menyelesaikan perjalanan mereka dalam 18 tahun, dan selalu berjarak 180 derajat satu sama lain. Ini bisa bertepatan dengan simpul naik dan turun bulan di bidang ekliptika bumi. Secara teknis Rahu dan Ketu mewakili titik persimpangan jalur matahari dan bulan. Mereka juga disebut simpul bulan utara dan selatan.